paling utama adalah ja'lul ilahi ilahun wa ja'lul insani insanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi aqdarihil kismah. Fatabarakallah min ilahin karim basyaratna ayatuhu fi zikril hakim bibisyarah man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika An-Nabiyil Ummi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdun arsalahullah lil alamina basyiran wa nadhira faballaghar risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Subhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma ya'jizu an wasfihil lisan wa yaharu fit ta'akkuli ma'anihil janan intashara minhu fi alamil butun wa zuhur ma mala'al wujudal khalqi nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna wa yushiru ala sadrihi thalatha marrat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah dengan izinnya pula atas pertolongannya juga kita masih dikumpulkan, dihantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah yang alhamdulillah salat subuh ini
insya Allah disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqomah. Amin atuh. Diberikan oleh Allah mujahadah, semangat dalam menjalankan taat, dan semoga Allah hilangkan, Allah jauhkan sifat malas, sifat menunda-nunda amal, sifat yang menjadikan kita jauh dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, tentu kepada kerabat, sahabat, sampai kepada kita umat akhir zaman. Semoga keselamatan, keberkahan Allah berikan kepada kita, wabil khusus umat Nabi Blok N. Mudah-mudahan ya, amin ya Allah ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus salihat. Baik, dalam kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, kita akan bahas sedikit tentang ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 ajaran yang dibawa, yang disampaikan oleh para rasul kepada manusia, kepada kita.
Yang pertama yang Rasul sampaikan kepada kita sebagai umatnya, yang paling pokok dan yang paling utama adalah ja'lul ilahi ilahun wa ja'lul insani insanun. Apa pokok ajaran yang dibawa oleh semua Rasul? Yaitu mengtuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Itu ajaran yang disampaikan oleh para Rasul kepada seluruh manusia. Ja'lul ilahi ilahun wa ja'lul insan insanun. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan menjadikan manusia sebagai manusia. Mengtuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Ini adalah konsep yang paling dasar. Semua para Rasul seperti itu. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Baqarah 83 itu, An-Nisa 36. Itu diantaranya, bahkan Al-Hujurat ayat 13 pun menjelaskan seperti itu. Bagaimana memposisikan bahwa Allah menjadikan Allah gitu. Banyak manusia tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Kita lihat dulu sejarahnya, bagaimana manusia menjadikan berhala sebagai Tuhan. Bagaimana sembahan-sembahan yang mereka buat dijadikan Tuhan oleh mereka. Semua demikian. Maka datang para Rasul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menghapus itu semua, menghilangkan itu semua. Bagaimana memposisikan ini, jangan sampai apa yang dia buat, apa yang dia bentuk itu dijadikan sembahan gitu. Itu ya, jangan sampai apa yang mereka lakukan itu salah itu. Maka bagaimana memposisikan al-ilah Tuhan sebagai apa yang kita sembah, dan menjadikan manusia sebagai manusia. Karena banyak orang itu yang tidak mengtuhankan Tuhan dan tidak memanusiakan manusia gitu. La ta'buduna illallah, la ta'buduna illallah, wa bil walidain ihsana wa zil qurbah wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa satu konsep manusia itu harus mengtuhankan Tuhan. La ta'buduna illallah. Itu satu. Makanya bagaimana kita itu memposisikan bahwa di sini hanya Allah gitu. Di sini hanya Allah. Memposisikan Allah di sini gitu. Cuman satu, enggak ada yang lain. Tidak ada Lata, Uzza dan Manat. Makanya kenapa manusia itu susah untuk memfokuskan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang di hatinya dia menjadikan dan mendatangkan saingan-saingan Allah dalam hatinya. Maka saya katakan, kalau bapak ibu melakukan pelatihan sholat khusyuk, tapi kalau Allahnya di sini kita datangkan saingan-saingan Allah dalam hati kita, itu nggak akan bisa masuk itu dalam sholat kita. Persentasenya itu memang kita pada saat ini enggak menduakan Allah dalam sembahan, tapi Allah kita jadikan saingan dalam hati kita. Di sini ada Allah, di sini ada kekayaan, di sini ada kejayaan, di sini ada harta. Allah bersaing di situ tuh. Maka persentase mana yang kita dapatkan, persentase mana yang tinggi, itulah yang akan kita agungkan. Maka pantas kalau kita sholat ingatnya dunia gitu. Kenapa? Karena memang persentase dunia lebih tinggi daripada persentase Allah dalam hati kita. Allah 20%, dunia berapa? 50.
kekayaan 10, kejayaan, pangkat berapa? 30. Persentase yang tinggi dalam hati kita itu yang muncul sebenarnya. Mau dimerem-meremin tuh sholat, ya, mau digimanain juga sholat, tapi kalau persentase Allahnya kecil keluarnya itu. Betul kira-kira? Sob, coba mau diartikan dengan bahasa apapun juga, dimaknakan bacaan tersebut dengan diartikan, tapi persentase Allah di sininya kecil, yang muncul yang gede itu. Kalau nanya gimana sih supaya salat khusyuk, ya gampang sebenarnya. Allah di hati kita berapa persen, begitu aja. Makanya yang muncul itu kesibukan dunia, gitu ya, segala macam, karena memang mungkin dunia itu di sini 70% gitu kan, gitu. Betul ya? Allah berapa persen? Nah, disitulah. Kalau mereka dulu sebelum Nabi datang menyembah berhala gitu kan, menduakan Allah, kita nggak akan seperti itu. Tapi mungkin kita menduakan Allah dalam hati kita, itu sengaja kita memasukkan saingan-saingan itu ke dalam hati kita, sehingga Allah bersaing di sini dengan dunia, dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan. Nah, di situ sebenarnya, ya, seperti itu. Makanya kalau manusia selama itu menduakan Allah dalam hatinya, nah di situ, maka posisikan Allah di sini gitu. Ya, mengtuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Karena dalam dulu itu manusia itu tidak seperti manusia gitu. Maka sebelum datang Rasul banyak perbudakan, bagaimana manusia itu ya tidak diposisikan sebagai manusia, sebagai hamba sahaya, setengah manusia itu, manusia itu. Maka datang Rasul menghapuskan perbudakan, disamaratakan manusia dengan yang lainnya. Tidak ada ras diskriminasi, perbedaan warna kulit, nggak ada, semua sama. Maka datangnya Rasul mensetarakan manusia dengan manusia, memanusiakan manusia dengan manusia itu. Nggak ada perbedaan. Maka Allah jelaskan dalam Al-Hujurat ayat 13, ya, inna khalaqnakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, yang digaris bawahi inna akramakum indallahi atqakum. Ini kalau kita menyadari bahwa kita itu enggak dibeda-bedakan, yang membeda-bedakan itu manusia sebenarnya. Allah enggak ngebeda-bedain, yang mengklasifikasikan manusia itu manusia sebenarnya, bukan Allah. Allah hanya ngasih inna akramakum indallahi atqakum. Lihat bagaimana manusia tidak memanusiakan manusia. Apa yang terjadi? Ada sejarahnya kan, kemarin tuh, ya, pekerja tukang galon memutilasi juragannya, ya, betul. Kenapa itu jadi? Karena nih orang ini tidak memanusiakan karyawannya gitu. Kesel kan? Asa dihina, asa dizolimi, pada dia karyawan, dia atasan. Apa akibatnya? Dipayahan, Pak. Betul kira-kira? Kenapa? Karena dia enggak diposisikan sebagai manusia, sebagai orang yang mungkin hina segala macam. Ditanya, kamu nyesel nggak ngebunuh? Enggak. Aduh, betul nggak kira-kira? Senang aja. Kata polisi, ditanya, kenapa kamu kabur? Kalau saya nggak kabur, polisi nggak ada kerjaan, gitu dia bilang. Kok bisa begitu bilangnya? Santai, tenang gitu, asa puas gitu. Ya, ada seorang mandor dihabisi oleh pekerjanya itu. Kenapa? Setiap itu nyuruh pakai kaki itu. Itu mandor nyuruh pakai kaki, ambil itu pakai kaki. Nggak enak tuh pekerja, dihabisin Pak. Pakai apa? Pakai balincong itu. Lagi dia diam ditusuk-tusuk aja. Kenapa? Kesel gitu. Kenapa? Tiap dia nyuruh pakai kaki, nunjukin pakai kaki itu kan. Ini orang tidak memanusiakan manusia. Itu Pak. Makanya ketika datang para rasul, makanya kita tuh nggak boleh seperti itu. Karena kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya,
seorang guru itu jangan merasa paling mulia, sebab guru butuh murid, kiai butuh santri, ulama butuh. Bebas lah jawabnya apa, mau umat mau jamaah bebas pokoknya mah. Di sini kan nggak ada yang paling cakep, sama semua. Ya, pembeli butuh pedagang, suami butuh istri butuh duit. Siapa bilang butuh suami? Kagak. Ya. Neng, abang nggak akan pulang seminggu. Nih duit 10 juta. Ya udahlah bang, nggak usah pulang-pulang. Yang penting datang bawa duit. Coba tanya hati kecilnya. Ya, suami butuh istri karena dia butuh untuk makan, baju disetrikain, dicuciin. Tapi pak majikan pak butuh orang-orang teuing, butuh duit, bener. Ya, mendingan udah jauh udah pergi dah udah. Datangnya seminggu lagi, ya nggak apa-apa, penting duit ya. Bapak ada juga di rumah nggak ngasih duit juga dia marah-marah mulu itu, gitu. Betul nggak Bu? Langsung demo dia nih. Biasa-biasa aja tuh Bu. Cacakan belum sarapan kenceng suaranya ini. Seperti itu. Itu manusia kan. Jadi mensejajarkan manusia dengan manusia sehingga nggak ada yang lebih utama, nggak ada manusia. Yang paling hebat nggak ada. Semua sama. Itu ajaran yang dibawa oleh para rasul, semua sama. Ya, maka sekarang kalau kita bisa menyadarkan diri kita masing-masing, iya nggak ada yang lebih utama, semua saling membutuhkan. Ya kan, nggak ada yang lebih utama. Semua makhluk ini saling membutuhkan, makhluk sosial. Jangan ada satu nilai, oh gua lebih baik nih, enggak begitu, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kalau konsepnya itu jelas itu. Karena manusia kadang dibedakan oleh tadi keturunan segala macam, yang gitu. Ya. Makanya ini konsep pertama sebenarnya yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Bagaimana mengtuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia, memposisikan Allah itu Tuhan kita itu. Kita ini makhluk. Maka hablum minallah seperti itu. Derajatnya beda dengan kita. Dengan sesama manusia ini harus sama semua juga. Enggak ada yang lebih utama sebenarnya. Yang ada saling membutuhkan. Udah selesai itu. Jadi manusia enggak ada yang sombong di dunia ini, enggak ada. Enggak ada yang paling tuh kalau enggak ada saya, enggak begitu. Itu menjadi kalau bukan saya yang gitu enggak jadi, jangan begitu. Enggak bisa juga. Ya, nggak boleh. Makanya itulah konsep yang paling mendasar. Bagaimana manusia itu mengtuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia, seperti itu. Konsep yang kedua adalah inqiyadul hayat. Ya. Bagaimana manusia ini para nabi menggiring, ya. Inqiyadul insan ilal hayati haqqal hayat. Bagaimana mereka itu menggiring manusia kepada kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Ini konsep Rasul, para Rasul. Bagaimana ini mereka menggiring manusia kepada kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Itu. Ya, makanya ketika manusia diarahkan oleh para rasul, inilah kehidupan kalian, kata Rasul. Bagaimana kehidupan yang sebenar-benar kehidupan? Maka ada konsep maujudul akhirah ba'dad dunya, maujudul jaza ba'dal amal, maujudul akhirah ba'dad dunya. Jadi ada satu kehidupan, ada kehidupan sesudah kematian, maujudul hayat ba'dal maut. Ada kehidupan sesudah ada kehidupan sesudah kematian. Ya. Maujudul akhirah ba'da dunya.
Ada kehidupan akhirat, sudah kehidupan dunia. Maujudul jaza ba'dal amal, dan ada balasan sesudah amal perbuatan manusia. Makanya manusia yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Rasulullah dan yang lainnya, bagaimana manusia ini digiring kepada kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Makanya nanti ketika digiring dengan kehidupan yang sebenar kehidupan, banyak nanti akan menghalang-halangi itu, supaya ini manusia nggak sampai kepada kehidupan yang sebenarnya gitu. Ya, ini dunia bukan kehidupan yang sebenarnya buat orang beriman, bukan. Kehidupan yang sebenarnya nanti itu udah meninggal dunia, itulah babak baru kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan buat orang yang beriman. Makanya banyak yang akan menghalangi, menghijab, memalingkan manusia dari kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Siapa? Setan tuh kerjaannya. Bagaimana ini dakwah para rasul menggiring ya inqiyadul insan ilal hayat haqqal hayat. Bagaimana menggiringnya ini para rasul kehidupan manusia kepada yang sebenar kehidupan. Dalam Al-A'raf 16-17. Ini kan bagaimana setan ingin memalingkan manusia dari jalan yang lurus itu. Dan setan pun memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini kan jelas bagaimana setan berkata di hadapan Allah, qala fabima aghwaytani, ya Allah, dengan sebab engkau telah menyatakan bahwa aku tersesat, aku sesat, kata setan, la aqudanna lahum, aku akan palingkan manusia, aku akan gelincirkan manusia ila siratikal mustaqim, kepada jalanmu yang lurus. Ini jalan yang lurusnya akan dibengkokkan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, dipalingkan nanti itu. Jadi ketika para rasul itu mengajak umat ini kepada jalan yang sebenar-benarnya kehidupan yang benar, ini setan berusaha untuk memalingkan agar nggak nyampe ke situ. Lalu bagaimana kata setan? Summa la'atiyanahum min baini aydihim, kami akan datangi manusia gitu. Min baini aydihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, kata setan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan banyak mereka yang bersyukur kepadamu, enggak akan. Lalu Imam Ibnu Katsir pun menjelaskan, ya, saat setan memberikan satu komitmen, dia ingin membinasakan kita, ya, bagaimana susah payahnya para rasul menggiring manusia kepada kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan, ada berbagai macam kekuatan lain yang ingin memalingkan dari jalan tersebut itu. Dan ini bisa kita sadarin, setan nggak diem tuh, ya. Lalu kami akan datangi manusia dari hadapan mereka. Apa di hadapan mereka? Dalam Ibnu Katsir mencatatkan diragu-ragukan manusia tentang akhirat gitu. Diragu-ragukan tentang masalah akhirat. Orang yang ragu-ragu tentang akhirat, kita lihat orang cari dunia, cari duit, kagak sholat, ya, Ramadan kagak puasa. Ini kan contoh orang yang ragu dengan akhirat, sehingga dia lupakan kehidupan akhirat, dipalingkan mereka. Yang seharusnya dia sujud, dia ibadah, dia taat sama Allah, justru kagak tuh yang begitu, ya. Dia berhasil tuh, berapa juta manusia yang sudah berpaling dari jalan ini. Ya, banyak orang yang tengah malam bisa ke pasar tapi sholat subuh kagak itu. Berarti orang ini lupa akan akhiratnya Allah Ta'ala. Dan berhasil setan tuh. Ini
gerbong ini udah berapa juta orang yang masuk ke situ tuh. Ya, masuk tuh ke gerbong itu tuh. Mudah-mudahan kita enggak ya, kuat insyaallah. Lalu kalau masih kuat juga, setan enggak berhenti tuh. Dari arah belakang, apa maksudnya? Zayyana lahumud dunya. Dunia dijadikan indah itu, Pak. Ya, dijadikan indah dalam pandangan manusia, dikemas demikian indahnya, dibungkus dengan hiasan yang paling bagus gitu, sehingga orang yang betul-betul masuk dalam perangkap ini, dunia dijadikan indah, maka tidak sedikit orang bisa meninggalkan akidah, bisa berpindah keyakinan, bisa berpindah agama karena urusan dunia. Nggak sedikit itu, lepaskan tuh akidahnya karena urusan dunia. Bahkan orang bisa bunuh-bunuhan karena urusan dunia. Mau saudara, mau orang lain, mau sebod, yang penting dunia dia cari. Halal haram bodoh amat gitu, gua nggak peduli, yang penting gua dapat. Kenapa? Dunia dibikin indah tuh sama setan. Dibikin indah, dibikin nyaman. Ya, waradhu bil hayatid dunya watma'annu biha. Udah seneng dah sama dunia, dibikin indah tuh. Ya, jadi orang udah lupa dengan dunia itu, banyak yang sudah apa? Sudah lupa, ya. Sudah lupa, segalanya lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau masih kuat juga nih, cakep nih orang Blok N. Gimana? Sebelah kanan, wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Apa maksudnya? Yaitu min kibali hasanatihim bata'ahum anha. Jadi arah sebelah kanan itu kebaikan dibikin lambat sama setan. Ya ini nih, sesuatu yang baik dibikin berat, dibikin lambat itu. Nanti dah, entar dah. Nah gini kan kerjaan kita nih, tanggung. Nah ini nih, betul kira-kira. Ini kerjaan kita, tanggung, kagok, bentar lagi. Apa lagi? Nah itu. Ini kan kerjaan setan. Kenapa? Kebaikan dibikin lama, dibikin nanti aja gitu. Ya. Makanya itu kalau kita seandainya dulu susah banget ibadah, ya agak berat banget ibadah tuh. Ya, ronda bisa, tahajud kagak gitu kan. Itu main catur bisa lama gitu. Tapi sholat kagak bisa, cepet gitu. Ini kan kebaikan-kebaikan yang tipe begini dibikin ogah, dibikin berat itu, dibikin lambat banget, nantilah, tanggung gitu kan. Ini kata-kata gitu nanti di akhirat laku nggak? Kalau kagak laku jangan dipakai lah gitu ya. Jangan kenapa kamu sholatnya telat, tanggung ya Allah gitu kan, ngomong gitu ntar ya. Ya kagak bisa. Entar lagi. Ya Allah, pengen ke surga dong. Apa kata Allah? Entar ya. entar lagi ya. Kagok nih kata Allah gitu. Emang enak digituin, kan kagak enak. Jangan gitu lah, udah aja. Wa an syama'ilihim, sebelah kiri apa? Sebelah kiri min kibali sayyi'atihim zayyana lahum. Kalau kejelekan dibikin indah tuh, dibikin betah. Ini kebalikan dari yang kanan. Kalau yang kebaikan dibikin lambat, dibikin berat, bikin susah. Kalau kejelekan yang kiri dibikin lama, dibikin betah. Ini nih, ya Allah berat banget ya kebaikan, tapi kejelekan dibikin betah itu. Ya dibikin betah. Ya, Masya Allah. Sedekah berat. Ya, beli tiket konser, waduh, berapa nanti Oktober itu? Hah? Berapa juta? Hah? 70 juta. Bisa ke haji tuh. Ke haji kagak bisa. Tiket buat konser nanti itu, pimasiatan, pidosaeun nya. Berani tuh orang, dibikin indah 70 juta tuh. Dibikin gampang aja. Ya Allah, kotak amal Jumat mirip-mirip tuh duit. Berat itu kebaikan. Wah, berat nih.
Antara goceng dengan 50 ya masukin goceng lah gitu. Tapi ada orang dibikin indah tuh masalah maksiat, sedekah susah, berbuat susah. Tapi kalau nonton konser desek-desekan gitu kan, ya Allah kok bisa gitu. Itu berapa juta tuh orang udah masuk perangkap itu tuh, ya kan. Masya Allah tabarakallah, udah jingkrak-jingkrakan, udah nggak dapat pahala, dosa, itu duit habis seperti itu. Endingnya apa? Rahmat apa azab? Kasih sayang apa-apa nggak ada itu. Tapi ada orang bisa begitu, setan pinter tuh. Masalah kejelekan dibikin indah. Ke masjid kagak bayar, nggak pakai tiket, betul nggak kira? Datangnya dapat pahala, pulang dapat rahmat, gitu kan? Disuguhin lagi. Oh. Masya Allah, apa kurangnya? Tapi nggak pada doyan gitu kan? Nggak pada doyan. Di situ anehnya itu. Jadi berigip tuh, kan itu lewat berigip itu. Ya Allah, itu orang udah tiket berdiri lama itu, kuat itu, udah bayar berdiri nggak disuguhin, nggak dikasih makan gitu. Ngaji enak duduk kan, duduk kipas angin, adem, dapat ilmu. Saking tenangnya, saking husunya, nikmat ya Allah ya Rabbi, sampai ke situ loh. Tapi banyak yang kagak doyan gitu doang. Itu doang sih, Pak. Kenapa? Ini setan nih, Masya Allah. Maka di penghujung katakan wala tajidu aksarohum syakirin. Ya Rob, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan ini masuk gerbong nih. Masuk gerbong yang depan udah penuh, masuk perangkap yang belakang udah penuh. Manusia banyak yang masuk ke situ tuh. Makanya arah depan, belakang, kanan udah penuh diisi sama manusia tuh. Tapi arah atas setan gak berani. Karena arah atas ada orang yang munajat, dekat kepada Allah. Ke atas gak berani. Arah depan, belakang, kanan dan kiri. Itu ya. Itu yang akan diganggu. Tapi arah atas tidak bisa, karena langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu. Maka manusia yang dekat dengan Allah ya, dalam kehidupan mereka insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa mengikuti kehidupan yang diajarkan oleh para rasul. Inilah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan yang didakwahkan, yang disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada kita. Makanya kita ikuti kehidupan tersebut. Kenapa? Karena inilah kehidupan yang sebenarnya, yang orang nanti harus tahu akan akhirat. Makanya bagaimana ini para nabi, bahkan rasul juga kan menggiring manusia kepada kehidupan yang akhirat itu, kehidupan yang sebenarnya akhirat. Sehingga ketika Rasulullah SAW bagaimana berhasil menggiring para sahabatnya ya, untuk hati mereka inilah kehidupan yang sebenarnya, diceritakan bagaimana akhirat segala macam. Sehingga ketika dijelaskan tentang masalah kehidupan akhirat, luar biasa mereka. Makanya dulu ketika panggilan azan hayya 'alas shalah gitu kan, itu tutup toko, tutup warung itu, tutup ruko itu seperti itu. Kenapa? Ini udah benar kehidupannya itu. Sehingga kalau sekarang beda gitu kan, hayya 'alas shalah itu buka itu. Bedanya di situ. Ya. Itulah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Diarahkan, digiring. Ini kehidupan yang betul. Nanti bagaimana? Kehidupan yang sebenarnya itulah yang menjadikan keselamatan buat kita. Jangan sampai di dunia memalingkan kehidupan yang sebenar-benarnya. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Apa yang ketiga? Yang ketiga ini adalah membentuk karakter manusia menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qasas 77 ya, dan Al-Isra ayat 7 itu. Ini bagaimana para nabi, para rasul membentuk karakter manusia, karakter umat yang bermanfaat gitu.
punya komitmen kita bahwa kita mesti menjadi manusia yang bermanfaat. Contoh begini, ketika Nabi Muhammad SAW menawan pasukan perang musuh itu, ditawan, tetapi Rasulullah SAW tidak menjadikan ini tawanan sebagai budak, tidak. Artinya gini singkatnya, mau bebas enggak? Gitu kan ya. Mau bebas enggak? Mau, tolong ajarkan sahabat-sahabatku tulis baca. Gitu. Tolong ajarkan sahabat-sahabatku tulis baca. Ketika sahabat-sahabatku sudah mahir tulis baca, kau bebas. Jadi memanfaatkan karakter manusia bermanfaat. Tidak menjadikan musuh itu sebagai musuh gitu. Enggak disiksa, enggak ditawan, enggak. Ya, bebasmu saat kamu bisa mengajarkan sahabat-sahabatku tulis baca. Diajarkan tuh, yang punya kemahiran, yang punya kepandaian, yang punya kelebihan diajarkan, sehingga ketika sahabat sudah pintar tulis baca, itulah bebas kamu. Ada lagi seorang panglima orang-orang yang kafir yang ditawan sama Nabi karena kalah perang. Kamu ingin bebas? Iya. Tolong ajarkan kepada sahabatku strategi berperang bagaimana. Diajarkan tuh sampai pintar, kau bebas. Jadi enggak diposisikan untuk disiksa, tapi bagaimana dia memberikan manfaat. Itu kepada musuh gitu kan. Kepada musuh bagaimana Rasul mengajarkan karakter orang agar bermanfaat buat orang lain gitu. Ada lagi orang yang ditawan sama Nabi, dia mahir dalam berkuda, Pak. Kau ingin bebas? Iya. Silakan ajarkan sahabat-sahabatku berkuda dengan baik. Diajarkan tuh, udah mahir, bebas. Ini kan satu semboyan bagaimana Nabi pun membentuk karakter manusia untuk bermanfaat. Maka bahasanya kan khairun nas anfa'uhum linas. Maka kata Allah dalam Al-Qasas 77 dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kade salah deui itu. Apa kata Allah? Wa ahsin, itu kan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ard. Ini kan satu komitmen bahwa kita harus membangun nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Hatta Nabi pun mengajarkan kebaikan kepada orang yang lawannya itu kan, sampai ke situ. Sehingga bukan bagus di kalangan umatnya, tapi di luar umatnya pun Nabi diangkat jempol itu. Hebat Rasulullah. Jadi bermanfaat. Dia hidupnya bebas, nggak disiksa. Dia pun sahabat mendapatkan kebaikan. Jadi ada apa ya? Take and give, apa sih ini? Gitu bukan nama lah. Ada feedbacknya gitulah. You know feedback? Ya. No ya. Itu kan bentuk, bahkan gini. Kalau kita itu punya komitmen gitu kan, komitmen membentuk satu karakter berbuat baik. Itu ajaran Rasulullah. Dan pun ajaran nabi-nabi sebelumnya, bagaimana wa ahsin kama ahsanallah ilaik, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah terus berbuat baik. Sekalipun kebaikan itu enggak disebut, enggak dibalas, kan begitu ya gitu ya. Sekalipun kebaikan itu enggak dibalas, kayak Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, sekalipun hambanya itu merkedewang kan gitu, tersujud mah, jina mah, judi mah, tapi anggarnya berbuat baik Allah mah. Betul lah kira-kira. Sampai ke situ kan mindsetnya gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, sekalipun kebaikan kita enggak dibalas baik, kayak Allah kan memberikan kebaikan kepada orang yang enggak sujud, sekalipun anugerah rizki Allah enggak dibalas dengan pengabdian dia kepada Allah, tetap tidak mengurangi berbuat baiknya Allah kepada mereka, hamba-hamba yang tidak sujud gitu. Artinya tongka ganggu gitu tah. Tongka ganggu orang nyeun kahadayan nya, lamun batur merkedeweng gitu tah. Pika sebeleun saeta mah
aing eureun mere tantang gitu. Satu waktu nanti kebaikan kita akan berbenturan dengan orang tersebut itu. Ya. Maka puncaknya ikhlas itu begitu, saat kebaikan kita enggak dipunten ku batur. Saat kehadiran orang teu dinilai ku batur. Saat kita punya kebaikan dilupakan, itu puncak keikhlasan sebenarnya gitu. Makanya inilah apa namanya ajaran para rasul yang disampaikan kepada kita, membentuk karakter manusia yang bermanfaat gitu. Dalam Al-Isra ayat 7 pun, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu jelas konsepnya. Ya. Maka pertanyaan dalam benak kita, kebaikan apa yang sudah kita bangun, ya, kebaikan apa yang sudah dibangun oleh kedua tangan kita hari ini, gitu. Nilai-nilai kebaikan apa yang sudah dibangun oleh kedua tangan kita hari ini? Nilai-nilai kebaikan apa yang sudah dibangun oleh kedua mata kita hari ini? Nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kita bangun dengan lisan kita hari ini, kan gitu. Nilai kebaikan apa yang sudah kita bangun oleh kedua kaki kita hari ini, itu kan konsep sebenarnya. Ada komitmen kita bahwa yang kita sebarkan adalah kebaikan. Percis kayak apa? Kayak lebah itu. Lebah kan punya komitmen dia. Dia akan hinggap pada bunga-bunga saripati bunga. Dan komitmen yang dia keluarkan adalah madu itu. Nggak ada yang jelek, kan begitu. Betul kira-kira? Dia komit tuh. Dia harus hinggap di tempat-tempat yang ada saripati bunganya, di tempat-tempat yang bersih-bersih. Nanti pun ya, apa yang sudah kerjakan akan berbuah hasil madu aja, konsep madu terus itu. Nggak pernah mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Itu konsep ya. Mesti kita contoh, apa yang kita ambil baik, apa yang kita keluarkan juga menjadi seperti lebah gitu kan. Enggak pernah dia hinggap di comberan, emang laler. Betul kan? Laler di mana aja dia hinggapnya. Di bersih dia hinggap, di kotor juga dia hinggap gitu kan gitu. Tapi lebah enggak tuh. Enggak pernah tuh lebah main di Saritem, enggak pernah itu. Nggak pernah tuh lebah main di Cibogo, nggak pernah. Hinggapnya tempat-tempat yang baik-baik aja. Karena yang diambil, diserap itu yang baik-baik, nanti pun menghasilkan yang baik juga, madu itu seperti itu kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu diantaranya. Terus yang keempat itu konsep ajaran para nabi, para rasul ya kepada kita semuanya, yaitu membentuk diri kita dalam keseimbangan, membentuk keseimbangan. Maka dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab, itu bentuk keseimbangan. Gimana kata Nabi kan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Itu kan filosofi sederhana sebenarnya. Jadi berbuatlah untuk duniamu seakan kau hidup lama selama-lamanya. Tapi berbuatlah, bekerja untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Selama-lamanya pun dibatasi. Ketika kita kerja pagi ya cari kehidupan, pagi berangkat nih, seakan-akan kita hidup lama. Ketika datang zuhur kita sholat, anggaplah sholat yang itu maksudnya. Cari duit sing semangat, seakan-akan hidup kita lama. Tapi ketemu nanti sholat zuhur, anggaplah itu wa'mal li akhiratika anaka tamutu goda, seakan-akan kita mati buat besok itu. Masih hidup juga nih, kerja lagi, seakan-akan hidupnya lama. Ada keseimbangan gitu. Makanya para nabi rasul mengajarkan keseimbangan hidup. Naik gaji, sedekah juga naik. Naik pangkat, tahajud nambah. Itu maksud gitu. Paham ya? Ya, jadi jangan sampai gaji naik, sedekah tetap segitu. Ini nggak seimbang.
Ya Bu? Apa? Kudu seimbang. Suami naik gaji, ibu baca Qur'annya nambah 2 lembar gitu. Jadi mah naik pangkat naik ya. Ke masjid jadi berhenti. Kenapa sibuk? Banyak job. Waduh. Kan gitu, betul kira-kira. Ya, begitu usaha maju, wah tambah tuh awal waktunya. Ini usaha maju, sholat telat mulu, ini nggak seimbang ini, gitu. Nggak seimbang, kudu ada keseimbangan hidup kita itu. Maka sebaik manusia itu, ya, yang mencari dunia tidak lupa akhirat dan mencari akhirat tidak lupa dunia. Maksudnya apa? Ada keseimbangan gitu maksudnya. Ada keseimbangan. Nah makanya para nabi, para rasul mengajarkan itu semuanya gitu. Kalau kita nambah rezeki, yang nambah kita punya sedekahnya, kan begitu, makin bagus. Kalau kita punya pangkat, kedudukan kita naik, wah nambah juga tuh tahajudnya, kan begitu. Ini mah nambah rezeki, nambah duit, sholat ketinggalan, tahajud kagak pernah. Ya udah gimana ini, nggak ada keseimbangan gitu kan. Yang terakhir, yang kelima, ajaran Nabi para Rasul itu adalah kita harus mewariskan kebaikan-kebaikan kita kepada generasi-generasi sesudah kita. Tularkan kebaikan ini. Kalau kita berbuat baik, ini nyontohan gitu kan, agar kebaikan kita ditiru oleh orang-orang berikutnya. Jadi ada estafet Pak gitu, mengestafetkan kebaikan kepada generasi berikutnya. Nabi katakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dal maut min ghairi ayan khususayun. Jadi barang siapa yang mencontohkan satu nilai kebaikan gitu kan, lalu maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Wa ajru man amila bihi min ba'dihi min ghairi ayan khususayun, dan dia pun akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang meneruskan mengikuti kebaikan tersebut yang ia lakukan tanpa dikurangi sedikit pun juga. Tetapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayan khususayun. Siapa yang nyontohin enggak benar, dia dapat dosa yang dia lakukan pun, wa wizru man amila biha, dan mendapatkan dosa-dosa dari sebanyak orang-orang yang mengikuti dosa, min auzariha. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, ada 10 orang ngikutin nih, dapat tuh dosanya ke kubur tuh. Makanya bagaimana kita menularkan ini kebaikan kepada orang lain yang kita contohkan agar ditiru gitu. Makanya kalau kita ingin meneruskan ajaran-ajaran para nabi itu, bagaimana kita melakukan kebaikan dan kita tularkan kebaikan itu kepada orang lain, ditularkan gitu, ada efeknya gitu. Makanya boleh kita bersedekah itu di depan orang, agar orang itu mengikuti. Gini, kalau ada datang ya, contohnya datang pengemis, assalamualaikum, itu yang ngasih uang jangan kita Bu, Pak, anak nih, tularkan nih, nak kasihin. Berapa ngasihnya? 2.000, 1.000, umum lah pasaran tuh ya. Kagak pernah tuh pengemis dikasih 20.000, nggak pernah itu, kayaknya tampang-tampang 2.000 semua ini mah. 2.000. Ini kita sedang menularkan, mewariskan kebaikan. Nanti Pak, anak kita kalau dia sudah punya anak lagi, begitu ke anaknya. Kenapa? Karena memorinya dulu sama abahnya digituin. Oh iya, gue inget abah gue dulu kalau ada pengemis ngasih 2.000, maka anak juga ngasih juga 2.000 juga itu. Kan begitu. Karena mindsetnya itu, begitu dia udah punya anak lagi, maka dia akan begitu ke anaknya seperti kita ke anak kita. Oh iya, dulu abah suka ngasih miskin, dia nyuruh anaknya, nak nih kasihin. Begitu tuh bagusnya tuh. Bah kalau assalamualaikum, sini tutup pintu.
Nanti tuh anak tuh, dengerin dulu nih. Nanti anak udah gede nih, udah punya anak lagi, akan begitu mindset pikirannya. Ingat apa? Ingat abah dulu kalau pengemis tutup hordeng. Sini. Nanti begitu pikirannya. Nanti dia ke cucunya lagi begitu, turun temurun itu. Makanya kita mesti mewariskan kebaikan. Sampai begitu, Pak. Makanya kalau anak kita ada pengemis, suka terenyuh, minta uang. Buat apa? Itu ada yang minta-minta. Tah di situ, Pak. Anak udah kebentuk berarti nih. Udah dapat warisan karakter kebaikan yang kita sampaikan kepada anak. Itulah warisan yang disampaikan para rasul. Apa? Agar manusia bisa memberikan warisan kebaikan kepada generasi berikutnya. Seperti itu. Kalau kita ajak anaknya silaturahmi, yuk ajak sana. Ini anaknya nanti nih kalau udah gede akan ngajak anak silaturahmi juga. Ya, ke orang tuanya, ke bibinya, ke encang, ke encingnya, ke pamannya. Dia ingat dulu abah kalau dulu lebaran suka ngajak. Nanti pikirannya akan ngajak anaknya lagi. Betul kira-kira? Seperti itu maksudnya. Maka inilah konsep ajaran ya para nabi, para rasul kepada kita sebagai umatnya. Ada 5 tuh. Yang pertama apa? Mengtuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Yang kedua, menggiring manusia pada kehidupan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, membentuk karakter manusia yang bermanfaat. Yang keempat, adanya keseimbangan hidup, membentuk keseimbangan hidup. Yang kelima, mewariskan kebaikan kepada generasi berikutnya. Itulah konsep ajaran. Mudah-mudahan kita bisa membentuk 5 ini ya, yang kita sampaikan ini, sampaikan pula kepada keluarga kita. Terus seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi umat yang betul-betul menjadikan karakter umat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.